Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Meski membantah tak ikut campur dalam keputusan politik Golkar dan PAN yang mendukung Prabowo sebagai Capres 2024, banyak pihak justru mengaitkan soal unjuk kekuatan politik Presiden Joko Widodo berhadapan dengan PDI Perjuangan. Benarkah koalisi besar yang sempat diwacanakan awal April lalu kini sudah terbentuk? Lalu apakah hubungan Presiden dengan PDIP maupun Ganjar Pranowo akan semakin berjarak? Kami akan diskusikan dengan politisi senior PDIP Pandana Baban, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, serta analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Pak Panda, Mas Viva, Mas Toto. Selamat malam. Malam, Mas Vilo. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya mungkin ke Pak Panda terlebih dahulu ya. Bergabungnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo direspon santai nih Pak Panda oleh partai Anda dengan menyebut sudah terbiasa dikeroyok politik. Cerminannya adalah Pilpres 2014. Nah, pertanyaan saya begini Pak Panda, apakah suasana Pilpres 2014 itu sama persis dengan suasana sekarang Pak Panda? Yang saya sayangkan bahwa ada pernyataan, moga-moga itu tidak betul, dari Hasim yang mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan Golkar bergabung dengan Prabowo. Ya, dengan bantahan dari Presiden Jokowi bahwa apa yang disinyalir oleh Hasim itu tidak benar. Moga-moga itu tidak betul. Yang berita viral bahwa Hasim mengatakan atas perintah daripada Jokowi. Satu. Nah yang kedua, saya lihat kalau dibandingkan yang 10 tahun yang lalu, ya kita sudah biasa menghadapi, lebih besar lagi pada waktu itu. Di mana Golkar, Gerindra, PAN, PKB, P3, PBB dan sebagainya. Jadi buat PDI Perjuangan sendiri, hal ini sama sekali tidak ada pengaruh. Kenapa tidak ada pengaruh? Karena kita sudah terkonsolidasi dengan begitu baik dan kemudian sudah mempunyai banyak pengalaman. Artinya kita sudah buktikan 2 kali kita mampu mengalahkan Prabowo. Dan yang ketiga ini bukanlah hal yang sulit gitu loh. Nah, rasa percaya diri itu tinggi di korps PDI Perjuangan. Nah, cuma yang kita sayangkan karena ada partai-partai yang tidak percaya dirinya, tidak eksis kalau tidak dikait-kaitkan dengan Jokowi. Betul yang dikatakan Presiden Jokowi tadi. Saya nggak ada urusan dengan ketua partai. Itu bukan urusan saya presiden. Itu sebenarnya satu reaksi yang cukup keras karena dia juga merasakan ada mengkait-kaitkan dia untuk satu bukan saja taktik politik, untuk mereka itu lebih berwibawa bahwa mereka mengerjakan ini semua atas perintah Presiden juga. Padahal sama sekali tidak. Dan juga lebih konyol lagi ditarik, seakan-akan ada antara Presiden Jokowi dengan PDI. Lebih mentertawakan lagi, lebih konyol lagi. Berhadapan dengan PDI Jokowi. Padahal Jokowi adalah kader PDI. KTA-nya PDI. Gitu loh. Dia bekas pengurus struktur daripada PDI gitu loh. Oke. Berarti menurut Anda, Pak Panda, sedemikian rupa. Ya, Pak Panda, berarti menurut Anda ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membangun narasi, partai-partai ini atas arahan Presiden Joko Widodo karena merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya, begitu maksud Anda? Betul. Kenapa mesti dikait-kaitkan Presiden? Kenapa dikait-kaitkan dengan misalkan dan didramatisir lagi? Ada pertikaian Teguh Umar dengan Merdeka Utara. Kemudian bahwa Jokowi tidak akan diakomodasi nanti setelah jadi presiden. Banyak drama-drama picisan diciptakan sedemikian rupa untuk memisahkan Jokowi dengan PDI Perjuangan, memisahkan Jokowi dengan Ibu Mega. Waduh, gampang dibaca dan itu murahan gitu loh. Oke, baik. Saya mencoba akan menanyakan ke Mas Toto bahwa
Sebetulnya kalau kita melihat tadi sekalipun sudah membantah begitu ya, Mas Toto, Presiden Joko Widodo tidak terlibat begitu dalam sikap Golkar dan PAN. Tetapi ada satu hal yang menarik, diksi dari Presiden Joko Widodo mengatakan, saya bukan ketua partai, saya presiden. Begitu ya. Secara normatif tadi sudah dibahas oleh Pak Pandana Baban bahwa ya memang ranahnya Presiden Jokowi ya sebagai presiden. Tetapi ada tidak dari diksi itu yang coba dilempar sinyal oleh Pak Jokowi menunjukkan panggung belakang yang sebenarnya, Mas Toto, menurut Anda? Iya, begini. Pertama, sebetulnya polemik ini menjadi ramai karena memang ada statement-statement yang dikeluarkan oleh dua petinggi partai yang kemarin bergabung menyatakan dukungan kepada Prabowo. Yang pertama tadi Bang Panda sudah sebutkan dari Pak Hasyim memang yang mengatakan ada izin dan restu dari Jokowi. Artinya Jokowi tidak kemudian ada dalam posisi netral, tapi dia mengarahkan begitu ya. Yang kedua, ada statement bahkan ini dari Bang Zulkifli Hasan sendiri. Catatan saya di tanggal 4 Mei, lalu kemudian beberapa hari lalu itu di sebuah acara bocor-bocoran dengan kumparan gitu yang mengatakan saya itu kira-kira kalimatnya begini, saya itu udah pernah kalah 2 kali, jadi saya udahlah nggak pusing, saya ikut saja Jokowi. Yang sebelumnya tanggal 4 Mei, Bang Zul bahkan lebih jelas lagi mengatakan, saya ikut Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan kanan, saya kanan. Pak Jokowi mengatakan kiri, saya kiri. Artinya itu kan mengindikasikan memang ada arahan. Walaupun Bang Zul kemarin dalam statement yang berbeda, setelah deklarasi Pak Prabowo, menyatakan tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Nah, saya tidak tahu siapa yang berbohong, siapa yang sedang berbicara jujur. Dan memang ketika berbicara menjadi seorang presiden, bahwa dia bukan ketua partai, harus diingat, ada 2 identitas yang dimiliki oleh seorang presiden. Dalam konteks kenegaraan, bahkan 3 ya, konteks kenegaraan dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam konteks sistem presidensial yang kemudian membangun sebuah koalisi di dalamnya, beliau juga adalah ketua koalisi. Itu yang juga kemudian bisa diartikan apakah penegasan sebagai seorang presiden itu kemudian berbicara mengenai beliau dalam arti yang lain menjadi ketua koalisi yang kemudian mungkin di PDI Perjuangan tidak bisa mengambil keputusan karena Pak Jokowi hanya seorang kader, tapi dalam konteks partai-partai lain beliau adalah atasan secara koalisi politik ya. Itu yang menurut saya menjadi menarik untuk kita bahas karena memang terlepas apapun kejadian di panggung belakang, harapan kita semua pemilu dalam proses pencalonannya ataupun dalam konteks pemilihan di hadapan masyarakat nanti itu harus kemudian menghormati independensi dari hak masing-masing institusi atau individu. Ketika proses pencalonan itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada partai, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan ketika dalam pemilihan langsung nanti itu juga hak yang dimiliki oleh individu, tidak boleh juga diintervensi oleh partai apalagi pihak-pihak lain. Seperti itu Mas Reno. Baik, saya akan tanya pendapat Mas Viva yang tadi dikatakan oleh Mas Toto sudah gamblang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berkali-kali sudah mengatakan ngikut Pak Jokowi. Tadi Pak Panda mengatakan pihak-pihak tertentu yang selalu dalam tanda kutip mengekor di balik nama Presiden Joko Widodo ini seakan tidak percaya diri. Betulkah Mas Viva, PAN sedang tidak percaya diri di pemilu 2024 dengan bersembunyi di balik nama Presiden Joko Widodo, Mas Viva? Partai Amanat Nasional percaya diri memasuki pemilu 2024. Persoalan Pilpres, kami menghargai sikap Pak Presiden Jokowi yang selalu mengatakan tidak akan ikut. Dan bagi Partai Amanat Nasional, proses penentuan pasangan calon itu melalui mekanisme internal partai, yaitu yang tertinggi di bawah Kongres, namanya Rapat Kerja Nasional Rakernas, bahkan 2 kali, tahun 2021 dan tahun 2022 telah menegaskan bahwa akan diamanatkan kepada Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam penentuan capres. Pertimbangan Partai Amanat Nasional ke Pak Prabowo itu adalah pertimbangan rasional, organisatoris, dan itu menjadi kajian yang sangat serius bagi kami. Kami menghargai sikap-sikap dari eksternal dan kami juga tidak merasa ditekan-tekan oleh Pak Presiden, tidak merasa diarahkan oleh Pak Presiden, karena ini murni bagian dari proses pengambilan keputusan internal partai
dalam rangka untuk penentuan pemilu presiden 2024. Oke, baik. Saat ini era baru, trase baru, pasca Kongres 2020 telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam pemenangan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.